Ya, kembali lagi di dialog kita Simalakama Belajar Daring, masih bersama narasumber saya ke Bu Uni kembali. Semoga tidak lagi menjadi Simalakama tapi menjadi solusi bersama begitu ya Bu Uni. Bu Uni tadi mungkin sedikit belum sempat terjawab rekomendasi yang sudah diberikan juga mungkin dari PGRI kepada pemerintah, kepada kementerian supaya ini kita masih punya waktu baru mengawali tahun ajaran 2019-2020 begitu, 2020-2021 supaya tidak berlarut-larut begitu. Ini tidak pembelajaran jarak jauhnya tidak efektif seperti ini. Seperti apa Bu Uni? Ya, sebenarnya sejak awal, sejak kita bulan Februari, itu rekomendasi sudah disampaikan PGRI. Yeah. Pertama, karena kita itu melihat bahwa pandemi ini nggak akan selama vaksinnya belum ada, maka ini akan menjadi kita nggak bisa prediksi kapan berakhirnya. Maka kita mengatakan bahwa dari Maret kepada Juli harusnya itu yang disebut masa darurat. Masa darurat itu tadi Kak Seto, yang penting ini, yang penting itu, semangat belajar anak-anak, ayo meningkatkan kerjasama. Nah, Juli sampai Desember ini gerak lebih itu lagi, kurikulumnya disederhanakan, capaiannya yang real, rasional, disosialisasikan, gurunya dilatih secara masif, gitu kan. Kalau ada aplikasi yang sederhana gitu. Ini momentum untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah kultur dan membangun komunikasi. Ini sebenarnya. Nah, setelah itu nanti Januari itu sudah kita jelas bagaimana kalau yang daring, bagaimana kalau yang luring gitu. Itu ada misalnya kita merekomendasikan apa yang disebut dengan remodeling pembelajaran. Jadi pembelajarannya tidak seperti yang saat ini gitu. Remodeling itu bagaimana peran guru, orang tua, siswa, tadi bagaimana kerjasama dibangun, bagaimana literasi itu dihadirkan melalui daring ini. Ada satu hal prinsip di dalam daring ini yang sering sekali orang lupakan, bahwa kalau daring yang berkualitas itu juga mendorong engagement, keterlibatan guru, siswa dan anak. Nah, ini mesti disiapkan gitu. Ya, kita harapkan ini masih sampai Desember perbaikan terus dilakukan dan pembelajaran atau memotivasi terus dilakukan dan memberikan pelatihan yang masif kepada para guru terus bisa dilakukan. Terima kasih banyak Ibu Uni telah bergabung bersama kita di Lunch Talk siang ini, Ibu. Makasih Mbak, makasih Kak Seto, selamat siang buat Mbak dan Kak Seto. Ya. Nah, Kak Seto, ini kalau kita di segmen terakhir ini kita ingin membahas mungkin tadi pengalaman homeschooling sudah dilakukan dan efektif bisa dilakukan hingga dan banyak yang melakukannya. Kira-kira kalau untuk diterapkan di proses PJJ sekarang, karena kan motivasi anak-anak ini yang harus terus dibangun, tapi pelajarannya juga harus efektif ditangkap oleh mereka. Seperti apa sih mungkin shifting yang dilakukan atau mungkin cara-cara yang menarik atau yang efektif bisa dipakai oleh orang tua dan guru? Iya, sistem homeschooling ini kan bisa, kalau jalur pendidikan kan formal, ada non formal dan informal. Nah, homeschooling itu ada yang semuanya informal, betul orang tua, karena belajarnya bisa di mana-mana, ya. Dan itu banyak yang sukses, bahkan ada acceleration, lompat kelas dan sebagainya. Tapi juga ada non formal. Jadi non formal itu mungkin ke sekolah hanya seminggu 2 kali atau 3 kali, per hari hanya 3 jam. Tapi kenyataannya selama kita 13 tahun lebih ini mengembangkan sistem homeschooling itu yang lulus secara akademik diterima di fakultas eksakta seperti kedokteran, teknik itu di perguruan tinggi negeri yang populer di UI, Gajah Mada, USU, Unhas dan sebagainya, ITB, IPB. Tapi juga ada yang di luar negeri, ada yang diterima di Harvard, di Cambridge dan cara sebagainya. Seperti itulah yang artinya bisa diadaptasi dengan proses belajar dari rumah atau di rumah sekarang ini sebenarnya. Iya, betul. Justru itu. Nah, makanya tadi intinya kan tadi Ibu Uni sudah mengatakan bahwa penyederhanaan kurikulum. Artinya kurikulum untuk anak. Jangan dibalik anak untuk kurikulum. Kurikulum nah, untuk ini anak. mungkin juga dari... Dan ini pasti berbeda ya untuk sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai mahasiswa. Betul. Artinya bahwa keadaan tadi darurat, lalu penyederhanaan dan sebagainya juga mendengar suara anak. Nah, kami juga mengumpulkan pendapat para anak-anak. Ini ada yang mengatakan bahwa ya memang keadaannya memang tidak memungkinkan. Tadi Ibu Uni mengatakan lah, bagaimana di daerah-daerah terpencil harus nyebrang sungai, harus menyeberang lautan dan sebagainya. Jadi
pembelajaran hidup itu yang jauh lebih penting. Kreativitas juga penting. Bagaimana menghadapi masalah ini tetap dengan semangat, optimis, tapi juga kreatif begitu. Oke, jadi tidak melulu itu tadi ya, pembelajaran yang menyampaikan materi secara eksakta saja begitu. Betul. Nah, betul. tapi mungkin Kak Seto punya rekomendasi atau mungkin referensi penyederhanaan seperti apa sih yang agar seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah ini tetap sama begitu terdelivernya ke anak-anak di rumah, tapi lebih sederhana, tapi 4 sehat 5 sempurna lah begitu. Ya, itu tadi intinya ada kompetensi kan, ada standar kompetensi lulusan istilahnya. Nah, mungkin kompetensinya ini diambil kompetensi inti saja, yang paling dasar seperti dulu. apa itu? Ya, misalnya mengenai matematika misalnya untuk kelas 1. Nah, misalnya kelas 1 itu kompetensi untuk semester 1 kan menghitung sampai 20 misalnya begitu. Nah, ini juga caranya disarankan dalam arti kalau memang belum tercapai karena berbagai kendala bisa dilanjutkan oleh orang tuanya. Iya, bisa dikembangkan oleh orang tua. Dasarnya adalah itu saja. Itu disampaikan bisa melalui televisi yang semua dengan mudah atau mungkin secara tertulis yang dikirim atau mungkin dengan WhatsApp dan sebagainya. Jadi artinya dibuat mudah dan juga komunikasi efektif antara guru dengan orang tua. Mungkin kan ada orang tua, ada POMG, ada komite sekolah. Nah, itu sudah. Jadi orang tua yang akan menerjemahkan ini kepada putra-putrinya. Sehingga tidak, kalau langsung kepada anak, kalau anak bertanya kepada penyampaiannya mungkin nggak sama ya. Saya nggak ngerti. Tapi kalau langsung dengan orang tua dan guru, oh iya, saya masih ingat seperti ini dan sebagainya. Baik, berarti komunikasi antara orang tua dan guru ini harus lebih gencar lagi ya. Begitu. Supaya anak-anaknya inilah yang bisa menerima apa sih materi atau pelajaran yang ingin disampaikan. Betul, dan nggak darting ya. Nggak darting, jadi daring tidak bikin darting ya. Tapi itu tadi si Malakama pun menjadi solusi bersama. Betul. Baik, terima kasih banyak Kak Seto sudah hadir di studio kita siang ini. Terima kasih. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dari dunia hiburan masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.